Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Agustran akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 7 unit ruko di Medan ludes terbakar. Ratusan hektar sawah terendam banjir di Medan, petani padi panen lebih awal. KPUD perpanjang masa pendaftaran calon wali kota Pematang Siantar. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 7 unit kios dan toko di Jalan Sisingamangaraja Medan, Kecamatan Medan, Kota Sumatera Utara, Kamis siang ludes di lahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Rumah toko yang terbakar merupakan toko perhiasan, toko perlengkapan listrik dan makanan, serta toko jamu. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan yang kebetulan berdempetan. Warga sempat berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya sambil menunggu mobil pemadam kebakaran milik Pemko Medan. Sementara itu, penghuni dan pemilik toko sempat menyelamatkan barang berharga dan barang dagangan milik mereka dari kobaran api. Meski di sisi lain, penghuni rumah yang rumahnya terbakar juga histeris. Belum diketahui asal api yang melahap 7 bangunan ruko tersebut, namun dugaan sementara api berasal dari lantai atas bangunan milik pedagang jamu. Kami nggak tahu api udah ada yang tahu lah kan, ada api di atas gitu. Ya itu kami tahu udah besar api di atas. Di atas itu ruangan apa, Kang? Kamar ya? Kamar yang tidur. Berarti diduga dari pakaian-pakaian terbakar atau gimana gitu ya? Awalnya dari kamar ya? Atau dari dapur gitu, Bang? Enggak, dapur kami di bawah. Di bawah ya? Dapur kami di Kalau bawah. barang-barang jamu abang gimana? Barang jamu ya di bawah semua sikinnya itu Pak, di bawah Aman semua. ya? Kalau di bawah sama kan gitu. Kalau di atas banyak kerdus-kerdus, karena kan kerdus kosong kami taruh atas gitu kan. Tunggu banyak itu baru dijual. Dugaannya korsleting ya, Bang? Itu kan kok iya jangan konselat. Karena kami nggak ada anti nyamuk, kami nggak pernah anti nyamuk kan gitu. Anti nyamuk kami nggak pernah ada. Kebakaran ini sempat mengundang perhatian warga dan pengendara yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Medan, termasuk Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin yang sedang melintas dan melihat adanya kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan kobaran api yang sempat membesar. Polisi dari sektor Medan Kota hingga kini masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran yang diduga berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian yang diderita pemilik ruko mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu pemirsa, kepolisian Resort Langkat, Sumatera Utara memusnahkan 80 kg ganja hasil tangkapan polisi selama tahun 2020. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan 80 kg ganja ini dilakukan di halaman Mapolres Langkat bersama unsur Muspida. Barang bukti yang dimusnahkan yakni 80 kg ganja. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Kapolres Langkat AKBP Edi Suramta Sinulinga menyatakan, selama tahun 2020 ini, Polres Langkat berhasil mengungkap 292 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 343 laki-laki dan 7 orang perempuan. Selain ganja, polisi juga mengamankan sabu-sabu sebanyak 1,1 gram dan 5 butir ekstasi. Kapolres Langkat juga meminta warga untuk segera melaporkan ke polisi jika melihat adanya transaksi narkoba di wilayahnya. Untuk yang saya sampaikan ini periode Januari sampai Agustus, jumlah tersangka, jumlah
tindak pidananya 292, jumlah tersangkanya 343 untuk laki-laki, perempuan 7 ditangkap di berbagai lokasi. Kemudian kita sita barang bukti itu ganja 40. Itu yang hasil penindakan. Kalau yang tadi saya bilang 80 itu ada 40-nya temuan. Kemudian jumlah sabu yang berhasil kita sita itu 1190,74 gram. Kemudian ekstasi 5 butir dan peredaran narkoba di Langkat ini didominasi peredaran sabu. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, kita tidak kompromi. Sekali lagi tidak kompromi. Kami mohon bantuan. Saya memohon kali ini pada kesempatan yang baik ini kepada rekan-rekan wartawan, jika punya informasi bisa langsung japri ke saya, bisa langsung japri ke Kasat Narkoba. Kalau tidak ditindaklanjuti nanti anggota-anggota akan saya tindak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, MTQ Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Tebing Tinggi dalam sepekan ini dimeriahkan dengan ratusan stand bazar dan pameran. Akan tetapi para pemilik stand tidak menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Bahkan pengunjung juga tidak menggunakan masker. Ratusan stand bazar serta pameran MTQ yang berada di sepanjang jalan gereja dan jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi abaikan protokol kesehatan. Terlihat dari beberapa stand pameran dan bazar sama sekali tidak menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Bahkan penjaga stand juga tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Hal ini membuat Sekda serta Kadis Kesehatan yang merupakan juru bicara COVID-19 Kota Tebing Tinggi mengimbau kepada pemilik maupun pengunjung stand untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sekda berharap agar semua elemen yang memasuki arena bazar agar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sementara untuk stand yang semraut, Sekda mengatakan akan segera menertibkan melalui lining sektor yang ada. Gimana penerapan protokol kesehatan di arena pameran dan bazar ini? Ya, di arena bazar ini kita secara normatif tetap harus menegakkan protokol-protokol kesehatan. Tapi ketika kita tadi berkunjung, masih kita temukan beberapa warga, bahkan juga ada yang menjaga stand. Walaupun dia memakai masker, tapi memakai masker yang tidak sesuai dengan aturan. Masker di bawah hidung, ada yang di dagu, itu yang kita himbau agar masker itu tetap antara hidung sampai dengan dagu. Dan ini kita harapkan pada semua elemen yang terlibat untuk tetap menghimbau masyarakat maupun pedagang-pedagang untuk menjaga jarak, memakai masker, juga mencuci tangan. Artinya protokol kesehatan itu harus ditegakkan. Pemerintah juga berharap kegiatan MTQ tersebut tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras yang melanda kota Medan Kamis pagi mengakibatkan rumah penduduk dan ratusan hektar sawah di 3 kecamatan di Medan bagian utara terendam banjir. Akibatnya para petani terpaksa memanen padinya lebih awal. Dampak masih buruknya drainase di kota Medan terlebih saat hujan turun, mengakibatkan ratusan rumah dan ratusan hektar sawah di 3 kecamatan di Medan bagian utara
yang meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Deli, Sumatera Utara terendam banjir. Di saat warga belum sempat mengungsi akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah kota Medan, namun banjir juga merendam seratusan hektar sawah dan nyaris mengakibatkan gagal panen, yang mana padi merupakan salah satu mata pencaharian warga. Untuk menutupi kerugian, para petani tetap memanen hasil tanamannya sebelum musim bertani selanjutnya untuk kembali turun ke sawah. Salah satu petani padi mengatakan, banjir yang terus kembali terjadi di kawasan tersebut, selain merendam rumah warga, banjir juga merendam lahan persawahan warga, yang mana tanaman padi merupakan salah satu mata pencaharian warga. Dengan kejadian ini, warga memilih memanen tanaman padinya lebih awal. Kalau banjir ya kayak mana lah, kendala kita ini jadi susah, padi-padi kerendam, terakhir nanti busuk. Harapan kita petani kan mengharapkan dari situ Bang. Jadi kalau memang kena banjir, busuk, terakhir padinya kalau jadikan gabah harganya murah, kalau dia jadikan beras, berasnya jelek. Berarti harus panen dini hari Bu ya? Iya. Jika pemerintah kota lambat dalam menangani kasus banjir yang terus terjadi jika hujan turun, maka berpotensi warga yang mata pencahariannya sebagai petani terancam kehilangan mata pencahariannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, penderita kanker payudara di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, butuh uluran tangan dari dermawan untuk meringankan biaya pengobatan karena harus dirujuk ke Rumah Sakit Penang di Malaysia. Penderita kanker payudara yang merupakan seorang ibu rumah tangga bernama Ina Andika Halawa, beralamat di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, sudah 6 bulan lamanya menjerit dengan tangisan menahan sakit akibat kanker yang dideritanya. Ina Andika Halawa yang memiliki tanggungan 4 orang anak masih duduk di bangku sekolah dasar dan suaminya sebagai pekerja kuli bangunan tidak mampu membiayai hingga pada proses pengobatan yang membutuhkan biaya besar. Ina Gasori Halawa selaku mertua Ina Andika menjelaskan, kanker payudara yang diderita menantunya bermula dari bisul kecil dan semakin hari juga semakin membesar hingga pecah, terlihat membusuk seperti kondisi saat ini. Berdasarkan pemeriksaan dokter baru-baru ini, kanker yang diderita Ina Andika harus dirujuk ke Rumah Sakit Penang untuk pengobatan intensif. Namun, pihak keluarganya menolak karena terkendala akan biaya. Ufadaiya bale bo natura aga ufadaiya lo di manufati bakoma ba telefone ke zawalo ba kantor sosial atau ba mane ke gue no makiri misal juga ibu ba bahawa sogangan rawa do ibu ke nomongia ba lo nasa marong bisa hasil morosa. Pemuda Peduli Nias atau PPN bersama pihak keluarga Ina Andika Halawa mengharapkan uluran tangan dari para dermawan untuk meringankan beban biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan Ina Andika. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Samosir disambut atraksi tarian Batak atau biasa disebut tortor saat pengukuhan Dewan Kesenian Samosir di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dengan melibatkan ragam pegiat seni, Bupati Samosir berharap Dewan Kesenian yang telah dikukuhkan menjadi mitra bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata. Pengukuhan Dewan Kesenian Samosir oleh Bupati Samosir diharapkan lebih memajukan pariwisata di Kabupaten Samosir. Salah satu daerah destinasi super prioritas Danau Toba adalah Kabupaten Samosir. Diharapkan pariwisata Samosir dapat lebih pesat berkembang dengan melibatkan banyak pegiat seni melalui atraksinya.
Kedatangan pengunjung wisatawan di Kabupaten Samosir diharapkan dapat terhibur dengan atraksi-atraksi yang dilakukan pegiat seni yang bernuansa kearifan lokal. Misalnya saja seperti pelaksanaan atraksi tarian Batak atau yang biasa disebut tortor, harus mampu menjadi salah satu tujuan alasan pengunjung wisata yang datang. Bupati Samosir juga berharap kepada Dewan Kesenian Samosir menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, Dewan Kesenian Samosir perlu melakukan perubahan kepada para pegiat seni yang ada di Kabupaten Samosir untuk menuju sejahtera. Ada harapan yang kita taruh sekaligus optimisme dari kita bahwa Dewan Kesenian Kabupaten Samosir inilah nanti yang kita harapkan sebagai penjaga dan melestarikan kesenian-kesenian di Kabupaten Samosir ini yang bernuansa kearifan lokal. Nah, mereka nanti akan mengimprovisasi, mengembangkan kesenian-kesenian di Kabupaten Samosir ini. Jadi lingkup kerjanya seluruh seni, dunia tarik suara, tari, tortor, ukir, musik, film, gondang dan sebagainya. Pokoknya semua. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Arena TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KPUD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara akan membuka kembali pendaftaran bakal calon wali kota Pematang Siantar selama 3 hari. Hal ini karena hingga pendaftaran ditutup, hanya satu pasangan bakal calon yang melakukan pendaftaran. Setelah menunda sehari tahapan Pilkada, KPU Kota Pematang Siantar saat ini melakukan tahapan sosialisasi kepada partai politik. Sosialisasi ini dilakukan selama 3 hari untuk memberikan informasi bahwa hanya satu pasangan yang mendaftarkan diri sebagai Paslon Wali Kota Pematang Siantar. Tahapan ini sedikitnya akan mengubah beberapa jadwal tahapan lainnya seperti jadwal pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi syarat calon, penyerahan dokumen perbaikan, dan verifikasi dokumen perbaikan. Untuk tahapan penetapan pasangan calon tidak ada perubahan jadwal. Pasangan Asnger Silalahi dan Susanti Dewayani sebagai satu-satunya pasangan yang mendaftar diusung seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Pematang Siantar. KPU tetap melakukan penjadwalan untuk membuka lagi pendaftaran. Ini berdasarkan Undang-Undang Peraturan KPU dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 742 perihal penjelasan penundaan tahapan. Dari kita pembukaan pendaftaran tanggal 4 sampai 6 kemarin, yang hanya mendaftar tuh hanya satu pasangan calon, itu didukung oleh semua kursi yang ada di Kota Pematang Siantar, kursi DPRD. Lalu tahapan apa saja yang sudah dilakukan sekarang ini? Tahapan saat ini yang sudah dilakukan untuk pencalonan ya. Ini tahapan kita kan banyak. Tahapan pencalonan itu hanya pendaftaran. Di tahapan pencalonan ini. Lalu tahapan-tahapan yang diikuti oleh para paslon kira-kira apa aja? Tahapan yang diikuti sama paslon itu sekarang masih di pending.
karena hanya satu pasangan calon, makanya ada penundaan. Keluarlah SK kita, surat keputusan KPU Kota Matang Siantar nomor 100. Itu tahapan kita ditunda, lalu kita membuat tahapan yang baru, tetapi tidak merubah tanggal penetapan pasangan calon. Istilahnya sudah nggak memungkinkan lagi ada paslon yang mau mendaftar tiba-tiba lah kira-kira. Tapi memungkinkan nggak kalau seandainya ada gitu? Berdasarkan PKPU nomor 13 dan 14, dan ada surat juga baru keluar kemarin 742, kewajiban KPU kota yang punya pasangan calon tunggal itu tetap menunda tahapan dan memperpanjang tahapan pendaftaran. Jadi kita itu tunda dari tanggal 8, 9, 10. Pendaftaran perpanjangan itu kita buka tanggal 11, 12, 13. Barulah situ kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, baru verifikasi syarat calon seperti itu. Untuk pemeriksaan kesehatan, berdasarkan kesepakatan dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Adam Malik, Kota Medan. KPU berharap berapapun nantinya pasangan calon, masyarakat antusias ke TPS untuk menentukan pilihannya. Edit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Malang mengajak para pedagang pasar tradisional untuk memasarkan produknya secara daring melalui pasar pintar. Yang mana adanya pasar pintar tidak hanya memudahkan aktivitas jual beli di masa pandemi, namun juga meningkatkan kelas pasar tradisional menjadi lebih modern. Selama pandemi COVID-19, aktivitas di pasar rakyat diperketat dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini membuat kegiatan jual beli di pasar terhambat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Diskoperindak, mengajak para pedagang di pasar tradisional untuk memasarkan produknya melalui pasar pintar. Kepala Diskoperindak Kota Malang, Wahyu Setianto, di Malang Rabu 9 September mengatakan, guna memutar perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, aktivitas jual beli di pasar harus tetap berjalan. Pasar pintar yang diakses secara daring memudahkan proses jual beli di masa pandemi, lebih praktis, efisien, nyaman, aman, serta meningkatkan kelas pasar tradisional menjadi lebih modern. Nah, karena situasi seperti ini kami memang sedikit memaksakan, tapi alhamdulillah sudah pola pikir mereka itu sudah nggak kayak kemarin. Jadi mindsetnya sudah mulai bagus dan bisa menerima program-program pemerintah dengan adanya belanja. Pengelolaan aplikasi Pasar Pintar yang diinisiasi oleh Bank Rakyat Indonesia mengajak dan mengedukasi para pedagang pasar tradisional untuk beralih ke sistem digital. Adanya Pasar Pintar akan memodernisasi pasar tradisional ke depannya. Tugasnya apa? Ya mengedukasi terus, ngajari dengan tidak segan-segan mungkin ya namanya mungkin HP pun juga barangkali jarang dipakai atau segala macam caranya. Itu kami terus. Dan memang tidak mudah dan perlu waktu iya, tapi terus. Menurut data Diskoperindak, dari 26 pasar rakyat di Kota Malang sudah ada 10 pasar yang menerapkan transaksi non-tunai melalui Pasar Pintar. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.